Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tafsir hidayah. Sebelum kita selami makna-makna mendalam ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa dukung channel Tafsir Hidayah ini dengan subscribe, agar kita bisa terus berbagi hikmah inspiratif. Siap? Mari kita mulai. Musik. Mungkin kita sering menganggapnya hanya seekor burung biasa, namun dalam Islam tidak ada satupun kejadian yang luput dari makna. Bahkan seekor burung yang singgah di jendela rumahmu pun bisa jadi membawa pesan dari Yang Maha Kuasa. Pertanda, apakah itu? Mari kita sama-sama merenungkan dalam video ini 3 tafsir kehadiran burung di rumah menurut ajaran Islam, agar hati kita semakin peka terhadap isyarat-isyarat langit yang mungkin datang mengetuk kalbu kita melalui kehadiran makhluk kecil yang kehadirannya tak pernah sia-sia. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah tiba-tiba seekor burung hinggap di pekarangan rumahmu atau terbang rendah dekat jendela seolah berkicau membawa sebuah pesan? Dalam ajaran Islam, burung bukan sekadar makhluk yang terbang bebas di angkasa. Mereka disebut berulang kali dalam Al-Quran sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih, patuh pada perintah Allah, bahkan menjadi bagian dari kisah-kisah syarat hikmah. Dalam surah An-Nur, Allah menjelaskan bahwa burung-burung memujinya dengan caranya sendiri. Di surah Al-An'am dan Al-Anbiya, burung digambarkan sebagai ciptaan yang turut mengagungkan dan bahkan menjadi bagian dari pasukan langit. Ini berarti kehadiran mereka tidaklah hampa makna. Nabi Sulaiman pun dianugerahi kemampuan untuk memahami bahasa burung, menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi penyampai tanda atau isyarat spiritual dari alam gaib. Maka, jika seekor burung tiba-tiba datang ke rumahmu, terutama saat hatimu sedang gundah, bersedih, atau dalam perenungan mendalam, janganlah terburu-buru mengusirnya. Bisa jadi itu adalah sebuah hiburan dari Allah, sebuah pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian, bahwa langit sedang memperhatikanmu melalui cara yang paling indah dan tak terduga. Kehadiran burung juga sering dihubungkan dengan berkah. Beberapa ulama mengatakan, jika burung datang tanpa rasa takut, itu adalah isyarat bahwa tempat tersebut diselimuti ketenangan atau diliputi zikir. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi ajakan untuk introspeksi. Apakah hati kita sudah sejernih makhluk yang setiap hari memuji penciptanya tanpa keraguan, tanpa keluh kesah? Saudaraku, inilah makna pertama dari 3 makna kehadiran burung di rumah menurut perspektif Islam. Tanda lingkungan yang diberkahi. Sungguh, kadang tanpa kita sadari, Allah mengirimkan isyarat cintanya melalui hal-hal sederhana di sekitar kita. Salah satunya adalah kehadiran makhluknya yang jinak, yang datang tanpa diundang. Burung-burung yang hinggap di halaman atau bahkan bersarang di atap rumahmu bukanlah kebetulan semata. Para ulama menyebutkan bahwa makhluk Allah memiliki kepekaan luar biasa terhadap ketenangan, kebersihan, dan getaran rohani di suatu tempat. Imam As-Suyuti pernah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa burung akan lebih menyukai tempat yang tenang, suci, dan penuh dengan zikir. Hati mereka, meskipun tanpa bahasa verbal, mampu merasakan lingkungan yang disinari cahaya keberkahan. Maka, jika kamu melihat burung merasa nyaman berlama-lama di sekitarmu, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa rumahmu dihiasi dengan amal saleh, salat yang terpelihara, lantunan Al-Quran yang mengalir, dan doa yang senantiasa mengisi waktu. Keberkahan bukanlah tentang seberapa besar rumahmu, kemewahan perabotnya, atau harta benda yang mahal, melainkan tentang suasana batin di dalamnya. Apakah di sana ada ketundukan, ada istighfar, ada rasa takut kepada Allah? Burung, seperti makhluk Allah lainnya, tertarik pada tempat yang dekat dengan kehendak langit. Rumah yang di dalamnya seringkali ada sujud dan tangis, taubat akan memancarkan cahaya tak kasat mata, namun mampu menarik makhluk langit dan bumi. Pertanda lingkungan yang diberkahi tidak hanya datang melalui binatang, tetapi juga bisa dirasakan melalui kenyamanan batin orang-orang yang datang bertamu, anak-anak yang merasa tenang saat bermain, atau kedamaian yang tiba-tiba hadir di hati kita sendiri saat berada di rumah.
Jika tempatmu membuat orang ingin berlama-lama sekadar duduk tenang, bisa jadi itu adalah cerminan dari suasana rohani yang Allah limpahkan. Maka jangan remehkan zikir kecil di sudut rumah atau lantunan Al-Quran yang kamu putar perlahan setiap pagi. Sebab, keberkahan tumbuh dari kebiasaan baik yang terus-menerus dijaga. Rumah yang sering dijadikan tempat bersujud dan beristighfar lambat, laun akan menjadi tempat yang disukai para malaikat, dan makhluk Allah lainnya akan ikut merasa nyaman. Saudaraku, mari kita jaga rumah kita agar menjadi tempat yang dicintai oleh Allah. Bukan karena hiasan luarnya, melainkan karena ketundukan dan ketaatan di dalamnya. Jadikan rumahmu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat pulang bagi hati yang merindukan kedekatan dengannya. Karena bisa jadi suasana itulah yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Makna kedua, pengingat tentang tawakal. Sungguh, betapa sering hati kita gelisah karena terlalu ingin mengendalikan segalanya. Padahal ada pelajaran luar biasa dari burung-burung yang berterbangan di atas kepala kita. Mereka tidak menyimpan bekal, tidak menumpuk tabungan, dan tidak memiliki jaminan masa depan. Namun, mereka tetap terbang dengan tenang. Allah mengabadikan pelajaran itu dalam surah Al-Mulk ayat 19, seolah ingin mengajak kita merenung. Tidak ada yang menahannya di udara selain Ar-Rahman. Sebuah isyarat bahwa semua makhluk yang berserah diri pasti akan dipelihara. Tawakal bukan berarti berdiam diri dan pasrah tanpa usaha. Lihatlah burung. Ia tetap keluar di pagi hari mencari makan untuk anak-anaknya. Terbang ke sana kemari. Namun hatinya tidak terbebani oleh hasil. Ia yakin bahwa jika ia berusaha, Allah lah yang akan mengatur rezekinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Maka, jika tiba-tiba burung datang dan hinggap di dekatmu, jangan hanya melihat bentuk fisiknya. Lihatlah pesan rohani yang mungkin sedang Allah sampaikan. Bisa jadi itu adalah pengingat lembut dari langit agar engkau melepaskan beban yang selama ini kau simpan. Agar engkau belajar percaya bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan perhitungan matematis. Kadang solusinya justru datang saat kita tenang dan bertawakal. Hidup ini bukan tentang memastikan semua hal terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi tentang belajar berikhtiar sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Mengetahui. Seperti burung yang tidak tahu akan menemukan biji di mana hari ini, tetapi tetap terbang dengan yakin karena tahu siapa pemberi rezekinya. Tawakal adalah seni menyerah tanpa menyerah. Tunduk dalam keyakinan tapi tetap bergerak dengan harapan. Saudaraku, seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah ujian itu sendiri, melainkan karena kita memikulnya sendirian. Padahal Allah telah membuka jalan. Serahkan urusanmu kepadaku. Maka, jika hari ini kamu merasa penat, gelisah, atau takut tentang masa depan, lihatlah burung. Belajarlah darinya. Ia tidak punya gaji tetap, tidak punya asuransi, tidak punya tabungan, tetapi tetap berkicau ceria karena ia tahu siapa penjamin hidupnya. Tawakal bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kematangan iman. Dan bisa jadi Allah sedang mendidikmu melalui hal-hal sederhana, termasuk melalui seekor burung yang hinggap sebentar di jendela rumahmu. Jangan abaikan. Karena bisa jadi itu bukan hanya makhluk kecil yang singgah, tetapi utusan langit yang datang untuk menguatkan hatimu. Makna ketiga, pertanda akan datangnya rahmat atau berita gembira. Sungguh, terkadang Allah mengirimkan kabar gembira bukan dalam bentuk suara manusia, tetapi melalui makhluk-makhluk kecil yang tak bersuara. Burung yang tiba-tiba hinggap di dekat jendela saat pagi masih gelap, atau berkicau lembut menjelang maghrib, bisa jadi bukan kebetulan. Para ulama terdahulu seperti Imam Qurtubi menafsirkan bahwa kehadiran hewan tertentu, termasuk burung, bisa menjadi tanda datangnya rahmat atau berita baik dari langit, khususnya bagi hati yang sedang gundah dan memerlukan penguatan. Dalam suasana hening, saat dunia masih diam dan belum gaduh oleh aktivitas manusia, Allah kerap mengirimkan isyarat lembut.
seperti burung yang tiba-tiba hadir dengan gerakannya yang tenang atau suara kicaunya yang menyejukkan. Bisa jadi itu adalah jawaban atas doa-doamu yang kamu panjatkan semalam. Rahmat Allah tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh. Justru rahmat yang paling indah seringkali hadir dalam senyap, agar hanya mereka yang peka dan bersih hatinya yang dapat merasakannya. Jika kamu merasa sedang diliputi kesedihan, lalu tiba-tiba mendapati burung yang hinggap diam di pagar atau atap rumahmu, jangan terburu-buru mengusirnya. Duduklah sejenak, tenangkan hatimu. Mungkin ia adalah pengantar kabar bahwa Allah melihat lelahmu, mendengar tangismu, dan sedang mengirimkan kelembutannya melalui makhluk kecil itu. Bisa jadi itu adalah bentuk belayan langit kepada hati yang selama ini kuat tanpa banyak bicara. Rahmat Allah memang sering datang tidak dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Mungkin bukan rezeki besar atau jalan keluar instan yang kamu dapatkan, tetapi sebuah ketenangan yang tiba-tiba hadir di dadamu setelah sekian lama kamu bergelut dengan kegelisahan. Dan salah satu pertanda dari rahmat itu adalah ketika hatimu terasa ringan, damai, dan kembali yakin, padahal masalah belum selesai. Silakan klik berlangganan channel Tafsir Hidayah karena kebaikan harus terus didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.